Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa kita diistiqamahkan di atas agama yang hak ini. Kita diberikan ketetapan jiwa untuk terus berada di atas agama yang mulia ini hingga akhir hayat kita. Itulah hakikat daripada al-istiqamah. Tetap berada di atas kebenaran sampai akhir hayat kita. Karena semasa orang itu masih hidup, maka tidak ada yang menjamin bahwa ia akan terus berada di atas kebenaran, di atas kebaikan. Syaitan masih sangat berpeluang untuk membelokkan jalannya. Maka oleh karena itu, ketika mencari seorang suri tauladan, maka bersuri tauladanlah kepada mereka yang telah meninggal dunia. Ini sebagaimana yang diarahkan oleh salah seorang sahabat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, man istanna minkum falyastanna biman qad mat. Barang siapa di antara kalian yang mau mengambil figur, yang mau menjadikan seseorang sebagai contoh dan figurnya, maka jadikanlah orang-orang yang telah meninggal dunia sebagai figur. Maksudnya apa? Jadikan sosok orang yang akan engkau jadikan figur itu adalah orang yang baik yang telah meninggal dunia. Kenapa demikian? Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Alasannya adalah karena orang-orang yang masih hidup itu belum aman dari fitnah. Ya. Orang-orang yang masih hidup belum aman dari ujian dan cobaan. Karena memang realitanya demikian. Tahun yang lalu kita mendapati teman kita begitu bagus, begitu rajin, begitu baik. Namun di kemudian hari kita dapati dia begitu jauh dari kebaikan itu. Kita dapati dia sering ke masjid, namun di hari-hari yang berikutnya kita dapati dia tidak lagi mengenal masjid. Di hari yang dulu dia paling getol untuk menasihati tentang kebaikan, namun di kemudian hari kita dapati dia tidak peduli lagi tentang kebaikan atau kebenaran. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Nah, itu adalah di antara bukti yang sangat nyata bahwa orang yang masih hidup itu belum aman dari fitnah, dari ujian, dari ketergelinciran. Maka oleh karena itu, kata Abdullah bin Mas'ud, bila ada di antara kalian yang mau mencari sosok yang akan dijadikan contoh dan figur, maka carilah orang yang telah meninggal dunia. Nah, itulah yang selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menetapkan hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau sesatkan kami, jangan engkau gelincirkan kami setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Ya muqallibal qulub, kata Rasulullah mengajarkan kita, wahai zat yang membolak-balikkan jiwa, yang mengubah-ubah jiwa, hati, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami di atas agamamu. Maka selalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita dengan doa apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Ini doa tidak kosong, ya, tapi memiliki maksud. Karena kita butuh kepada petunjuk, kita butuh kepada hidayah untuk kita terus berada di atas jalan yang benar.
Maka itu adalah hikmah besar dari kenapa kemudian Al-Fatihah menjadi rukun dalam salat yang terus kita baca dalam tiap rukunnya. Ya, karena di situ juga ada apa? Selain memuji Allah, mengagungkan Allah, di situ terdapat unsur kita meminta dan memohon kepada Allah agar ditetapkan hati kita di atas agama yang hak ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa kita telah usai dari pembahasan tema besar yang pertama, yaitu masalah Arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Dengan selesainya kita dari pembahasan rukun Islam yang keenam, yaitu beriman kepada takdir. Ya. Kemudian insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan dalam majelis kita ini. Kita akan masuk ke dalam tema tentang rukun Islam, ya, tentang rukun Islam. Ya. Semoga apa yang kita bahas dalam rukun iman itu kita memiliki modal, memiliki gambaran, memiliki pengetahuan tentang kewajiban-kewajiban kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ciri khususnya perbedaan antara rukun iman dan rukun Islam itu apa? Bahwa rukun iman dominannya adalah masalah keyakinan, masalah batin. Iya kan? Beriman kepada Allah, lainnya hati. Beriman pada malaikat, beriman pada kitab, pada rasul, pada kiamat, pada takdir yang baik ataupun buruk. Namun kalau kita melihat dan menengok kepada rukun Islam, maka umumnya rukun Islam ini adalah tentang amaliyah, hal-hal yang berhubungan tentang amal, tentang sesuatu yang zahir. Nah, itu diantara yang sangat menonjol perbedaan antara rukun iman dan rukun Islam. Jadi insyaallah tema kita untuk malam ini dan seterusnya sampai selesai insyaallah yang akan kita bahas adalah tentang rukun Islam. Adik-adik tahu rukun Islam? Nah, berapa banyak rukun Islam? Nah, yang baju hitam siapa namanya? Zaki. Ada berapa rukun Islam Zaki? 5. Ada berapa ya? 5 atau 6? 5. Yakin? Ya. Jadi rukun Islam itu ada 5. Ya. Nanti Pak Yayat nih yang bisa jawab benar nih dikasih hadiah Pak Yayat. Kasih permen ya. Siap. Ya, jadi rukun Islam itu ada 5. Ya, rukun Islam ada 5. Dan ini telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan dengan sangat jelas. Dan ini adalah salah satu yang menjadi pertanyaan dari malaikat Jibril tatkala Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang dimana hadis ini dikenal dengan nama hadis Jibril, di situ datang Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya adik-adik, jadi Jibril pernah datang, malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi sedang berada di hadapan para sahabat. Para sahabat banyak, Rasulullah biasa untuk memberikan ilmu, menyampaikan ilmu. Bercerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu hari ketika kami bersama bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina, tiba-tiba ya selon-selon ya, muncul seseorang, rajulun, seorang laki-laki tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami, yang dimana laki-laki ini syadidu bayadih thiyab, sangat putih ya, bersih putih pakaian jubahnya, syadidu sawadis sya'ri, putih pakaiannya, putih jubahnya, hitam rambutnya ya.
wala yura alaihi atharus safar. Tidak ada tanda-tanda pada diri orang ini kalau dia datang dari tempat jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada tulang yang mengenal orang ini. Ya. Jadi mau dianggap orang ini dari kota Madinah, tidak ada yang mengenalnya. Kalau begitu orang ini dari jauh, tapi tidak ada tanda-tanda perjalanan jauh. Harusnya orang perjalanan jauh itu pakaiannya lusuh, ya kan? Tidak pernah mandi, nggak pernah ganti pakaian, apalagi di zaman dulu. Harusnya rambutnya nggak jelas, ya kering, nggak pernah sampoan. Tapi ini hitam, bersih, pakaiannya pun bersih, putih. Sehingga hal ini menjadi hal-hal yang menjadikan para sahabat semakin penasaran yang belum terjawab. Lantas orang datang kepada hadapan Nabi SAW, menembus banyaknya jamaah yang duduk di hadapan Rasulullah SAW. Dia langsung duduk di hadapan Nabi. Kemudian pertanyaan pertama yang diberikan oleh orang ini apa? Ya Muhammad, wahai Muhammad. Ya. Seruan panggilan nama Nabi seperti ini saja sudah membuat para sahabat semakin aneh dan merasa geram. Karena kami itu nggak ada yang berani memanggil Nabi itu dengan namanya, wahai Muhammad. Kami biasa memanggil Nabi itu dengan panggilan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya. Yang paling umum adalah ya Rasulullah. Tapi orang ini mengatakan ya Muhammad. Apa pertanyaan pertamanya? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ajari aku apa itu Islam. Beritahukan aku apa itu Islam. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan pertanyaan seperti itu, beliau langsung menjawab, Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam atau Islam itu adalah pertama, engkau bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, yaitu an tashhada an la ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah. Yang kedua adalah wa tuqimus salata, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakata, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma ramadana, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, engkau berhaji ke al-bait, Baitullah maksudnya itu Mekah, Ka'bah. In istata'ta ilaihi sabila. Khusus yang kelima ini Rasul mengatakan engkau berhaji bila engkau mampu. Jadi 5 rukun Islam ini memang itu adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat jelas dan gamblang. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Ya, Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Mana yang 5 itu? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, rukun atau tiang yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Ya. Kedua adalah mendirikan salat, ketiga puasa zakat, keempat puasa, dan yang kelima adalah menunaikan haji ke Baitullah. Jadi secara dalil memang sudah tidak ada keraguan lagi bahwa Islam itu rukunnya ada 5. Ada berapa? Ada 5. Ya. Hafal Zaki rukun Islam? Coba diulang. Rukun Islam ada 5. 1. Siapa yang lain? Bisa? Ada siap? 1, 2 kalimat syahadat. Yang kedua?
Salat, ya, salat. 3. Ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Ya. Jadi insyaallah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas satu persatu dari 5 rukun Islam ini. Dan saya bisa kabarkan dari sekarang bahwa rukun pertama yang akan banyak mengambil pembahasan dalam masalah ini. Karena memang dia adalah rukun terpenting. Makanya dijadikan rukun pertama. Ya, maka mungkin dalam beberapa pertemuan kita akan masih terus membahas rukun yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Baik. Rukun pertama di rukun Islam adalah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2 kalimat syahadat. Pertanyaan ringannya, ini 2 hal, kenapa dijadikan satu? Kenapa enggak rukun pertama la ilaha illallah, rukun kedua Muhammad Rasulullah? Apa kira-kira rahasia di belakang itu? Ya. Kenapa 2 kalimat ini dijadikan satu rukun? Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wal jawab, adapun jawaban terhadap pertanyaan itu adalah anna syahadata bihadzain, bahwa bersaksi dengan 2 persaksian ini, yaitu syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, tubna 'alaiha sihhatu al-a'mal kulliha, bahwa 2 syahadat ini padanya bergantung sah dan tidaknya amalan seseorang, diterima atau tidaknya ibadah seseorang. Ini tempat kuncinya, 2 kalimat syahadat ini. Artinya diterima dan tidaknya ibadah seseorang itu bergantung pada 2 kalimat ini. Bila 2 kalimat ini terpenuhi, maka ibadah diterima. Bila 2 kalimat ini tidak ada atau salah satunya, apalagi dua-duanya, maka ibadah tidak akan diterima. Maka seolah-olah dia merupakan satu kesatuan meskipun dia 2. Kenapa? Karena nasib ibadah seseorang diterima dan tidak oleh Allah itu bergantung sama 2 ini. Nggak boleh pisah. Ya, harus lengkap. Apa itu? 2 hal yang menjadi syarat diterimanya ibadah. Masih ingat jemaah, pernah kita singgung mungkin di awal-awal pengajian. Ikhlas, ya. Ikhlas dan ittiba. Ya, ikhlas pertama dan ittiba. Ini 2 perkara yang dimana ini merupakan syarat diterima ibadah kita. Kalau nggak salah dulu pembahasan kita bagaimana agar ibadah diterima. Harus terpenuhi 2 unsur, 2 hal. Apa itu? Ikhlas. Niat kita ikhlas hanya untuk Allah melakukan ibadah tersebut. Yang kedua, bahwa ibadah itu adalah sesuai dengan contoh dan perintah Rasulullah SAW. Nah, 2 hal ini adalah aplikasi daripada 2 kalimat syahadat. Kan syahadat pertama adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak kecuali Allah, disembah kecuali Allah. Itulah maksud daripada ikhlas, bahwa kita beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Itulah maksud daripada beribadah itu mestilah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa 2 hal ini, maka ibadah tidak akan diterima, pasti. Yang pertama, ikhlas. Maksud ikhlas apa? Ikhlas itu adalah bahwa hati kita ini, jiwa ini, ketika melakukan sebuah amalan, tidak ada maksud yang diinginkan, tidak ada tujuan yang diinginkan, kecuali hanya menginginkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah amal itu akan diterima. Kalau masih kita beramal, ya, kita beramal dan masih memaksudkan hal-hal lain,
ya, masih meniatkan hal-hal lain, bertujuan untuk tujuan-tujuan lain, nah di sini sudah mulai tercoreng keikhlasan itu. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dengan sangat jelas dalam sebuah hadis qudsi. Allah taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i anisyirki." Bahwa kata Allah, saya ini, aku kata Allah, paling tidak butuh sekutu, paling tidak perlu kepada tandingan, kepada teman. Kemudian Allah melanjutkan, "Faman amila amalan laisa wa man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Maka oleh karena itu, barang siapa yang melakukan sebuah amal, yang menjalankan sebuah ibadah, yang dimana dalam ibadah itu dia sekutukan aku, dia maksudkan ibadah itu untukku dan untuk selainku, maka aku meninggalkan ia dan perbuatannya. Ya, Allah akan tinggalkan diri kita yang mengamalkan perbuatan tersebut dan amal kita. Artinya Allah tidak akan menerima, ya, bahwa ibadah itu tidak masuk, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kedudukan ikhlas di dalam sebuah ibadah. Semua ibadah tanpa terkecuali wajib ada unsur ini, ikhlas karena Allah. Bila tidak, maka artinya kita telah melakukan itu dengan tujuan yang lain. Banyak sekali hal yang akan merusak keikhlasan. Maka karena itu Rasul mengajak kita untuk ikhlas dan mengajak pula kita untuk bagaimana agar kita ini bisa ikhlas. Maka hal pertama yang mesti kita jauhi adalah menjauh dari perkara-perkara yang bisa merusak keikhlasan itu. Apa saja yang bisa merusak keikhlasan? Banyak sekali. Kita tadinya mau sholat hanya untuk Allah, tetapi kemudian berubah niat kita. Kita tadinya ingin bersedekah hanya untuk Allah, ternyata berubah. Apa yang bisa merubah? Di antaranya adalah pandangan manusia. Ya kan? Kalau disaksikan oleh orang sudah biasanya, ya, jiwa kita ini goyah, sudah mulai caper, cari perhatian. Maka hindari dari pandangan manusia, menghindar dari disaksikan oleh manusia. Dan ini sulit, terutama di zaman medsos seperti sekarang ini. Inginnya orang eksis terus kalau beribadah itu. Semua hal yang ia lakukan, setiap ibadah yang ia kerjakan, pinginnya apa? Di-upload, ya. Ingin disiarkan di dunia. Dia misalnya bangun salat tahajud, lagi bangun tahajud, baru dapat 2 rakaat. Dia bersedekah, sebentar lagi mau bagi-bagi donasi, naik di laporan. Bukan sekedar laporan tulisan biasa, tapi di-upload di media sosial. Nah, ini semua adalah bentuk tantangan-tantangan kita untuk bisa berbuat ikhlas. Coba gimana kita mau ikhlas ketika hal itu selalu menyertai kita, ya. Kita ingin bahwa jiwa ini hanya mengharapkan Allah, tetapi justru kita ingin manusia melihat, mengetahui, memberikan like, memberikan komentar, memberikan doa dan sebagainya. Berbagai alasan yang membuat kita ingin menampilkan perbuatan-perbuatan. Padahal itu di antara hal yang sangat manjur untuk merusak keikhlasan. Di antara hal yang sangat bisa merusak keikhlasan apa? Didengar oleh manusia, dilihat, didengar. Ini semua adalah perkara-perkara yang akan cepat untuk merubah niat kita, atau menginginkan sesuatu. Ketika kita mengamalkan atau melakukan suatu ibadah, ada maksud yang kita inginkan dari hal-hal duniawi. Yang paling banyak dari hal itu apa? Simpati manusia, sehingga memberikan kita kedudukan khusus. Maka tidak jarang kita mendapati manusia berlomba-lomba melakukan kebaikan, berlomba-lomba beribadah, dengan tujuan setelah itu akan mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia, mendapatkan posisi, mendapatkan jabatan dan sebagainya. Pergi haji hanya untuk dokumentasi bahwa kami sudah haji.
ya, memberikan bantuan sosial, ya, padahal itu adalah sedekah yang sangat mulia, tapi semata-mata hanya untuk mengambil dokumentasi bahwa kami loh ini terdepan dalam memberikan bantuan. Semua itu apa? Ada maksudnya, agar ia kemudian mendapatkan tempat di hati manusia, sehingga jalannya mulus menuju kedudukan yang ia kejar selama ini. Ini di antara hal yang sangat-sangat cepat untuk merusak keikhlasan. Bagaimana kita mau ikhlas bila hal-hal tadi itu masih bercokol dalam diri kita? Maka oleh karena itu Rasul sangat menganjurkan kita untuk agar bagaimana beribadah itu tidak disaksikan oleh manusia, ya. Sehingga nilai ibadah kita ketika disaksikan dan ketika tidak disaksikan sama. Nah, itu ciri keikhlasan. Kalau saya bersedekah saat sendiri tidak ditahu itu 100.000, demikian pula ketika dilihat manusia tetap 100.000. Jangan sampai saat bersedekah ketika sendirian cuma 2.000 rupiah, saat disaksikan oleh orang 500.000. Nah, ini indikasi, saudara. Jadi sama kondisinya. Ketika dia sholat dalam kesendiriannya, sama ketika dia sholat di tengah-tengah orang ramai. Ketika dia berzikir sendiri, sama ketika dia berzikir di hadapan atau disaksikan saat disaksikan oleh orang. Itu ciri atau tanda-tanda keikhlasan. Ya. Oleh Rasulullah SAW untuk agar kita bisa terhindar dari yang namanya menginginkan tujuan-tujuan lain atau akan merusak keikhlasan, maka beliau memberikan motivasi. Salah satunya adalah ketika beliau menyebutkan tentang 7 golongan, yang dimana 7 golongan ini pada hari kiamat kelak akan mendapatkan naungan, ya, akan mendapatkan tempat bernaung di saat tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di saat manusia kepanasan, di saat matahari dekat dengan manusia, ya, yaitu saat manusia dibangkitkan. Nah, di saat manusia kepanasan dengan panas yang luar biasa seperti itu, bahkan disebutkan ada mereka saking panasnya berkeringat, keringatnya sampai ke mata kaki. Subhanallah. Seperti apa kira-kira panasnya sampai orang berkeringat menutup mata kakinya? Enggak sampai di situ, ada yang sampai dengkulnya, perutnya, ya. Bahkan disebutkan ada juga yang sampai ke lehernya. Nah, berarti itu adalah hari yang sangat besar, hari yang sangat keras, ya, cobaannya. Nah, di saat-saat itu akan ada orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 golongan yang akan mendapat naungan itu adalah rajulun, ya, yadhkurullah, yang berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya, fafadat ainah, dia berzikir dalam kesendirian di tengah sepinya manusia, kemudian kedua air matanya pun mengalirkan dan meneteskan air mata. Dia sampai kepada kehusyuan yang luar biasa seperti itu, berzikir kepada Allah di saat dia sendiri. Nah, ini salah satu yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga dari 7 golongan itu adalah laki-laki yang tasaddaqa biyaminihi, dengan tangan kanannya ia bersedekah, ternyata tangan kiri, ya, sampai-sampai tangan kiri tidak tahu berapa apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Apa maksud pesan daripada itu semua? Bahwa mereka itu beribadah dalam kesendirian, jauh daripada apa? Daripada pandangan manusia, ya. Yang satunya bersedekah, diberikan perumpamaan sampai-sampai tangan kiri nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan, ya. Apalagi mau tetangga yang tahu, apalagi se-Indonesia mau tahu. Tangan kanan, tangan kirinya saya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Namun apa yang terjadi sama kita? Ya, yang kita sedekahkan hampir-hampir dunia mengetahuinya. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kesepian, di tengah sepinya manusia.
dan itu menjadikan ia menangis karena saking khusyuknya dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini motivasi dari Rasulullah SAW kepada kita agar bagaimana kita ini menjaga keikhlasan kita. Ya. Jangan sebaliknya, justru kita antusias agar bagaimana kita ini menampilkan ya, semua kebaikan yang kita lakukan. Tidakkah kita ini akan kasihan melihat diri kita? Siapa sih yang paling kasihan kalau kita melakukan hal itu? Kita sendiri. Kan kita beramal, kita beribadah. Kan niat maksud dan keinginan kita apa? Agar kelak kita mendapatkan ganjaran di sisi Allah, pahala yang banyak, balasan yang baik. Itu yang kita harapkan. Ternyata dengan tangan kita sendiri kita hancurkan semua karya-karya kita itu. Semua hasil yang kita hasilkan itu. Seperti seorang yang menenun pakaian, benang menjadi kain yang bagus, setelah itu ia gugurkan satu persatu. Bukankah itu adalah kerugian yang sangat nyata? Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita. Dan peringatan itu pertama Allah arahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, kata Allah, la in asyrakta, apabila engkau berbuat syirik kepada Allah, la yahbatanna amaluka, maka amal-amalmu akan hancur, akan batal. Ya. Akan rusak, wa la takunanna minal khasirin, dan engkau akan termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Ya. Karena mensekutukan Allah itu adalah sebesar-besar perusak keikhlasan. Karena orang yang mensekutukan Allah artinya dia beribadah untuk selain Allah. Ya. Termasuk tadi juga ibadah-ibadah yang dilakukan dengan tujuan dan maksud seperti tadi. Itu yang disebut dengan riya. Ya. Man ra'a Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang berbuat riya, nanti Allah akan ungkap ya keburukannya pada hari kiamat. Nah, kalau di dunia dia senang mengumbar kebaikannya agar dilihat dan disaksikan manusia, Allah akan perlihatkan, Allah akan ungkap keburukannya pada hari kiamat. Man sam'a Allah. Barang siapa yang senang memperdengarkan perbuatan baiknya, demikian Allah akan perdengarkan kepada seluruh manusia akan perbuatan buruknya. Nah, ini pentingnya masalah ikhlas. Ya, dan ini rukun atau syarat pertama agar ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kandungan daripada syahadat la ilaha illallah.